Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bahtiar Rifai, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas week 9 demonstrasi ICT, yaitu tentang aspek semiotika sosial dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang aspek semiotika sosial dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran, kita coba bahas dulu tentang apa itu semiotika sosial. Pengertian semiotika sosial adalah salah satu disiplin ilmu yang biasa dikaitkan dengan usaha untuk memahami tanda-tanda yang ada pada masyarakat tertentu. Ilmu ini erat kaitannya dengan komunikasi, dalam arti keduanya sama-sama merupakan ilmu untuk memahami bagaimana komunikasi seseorang dilakukan. Hanya saja semiotika sosial menjadi hal-hal yang bersifat sosial seperti peristiwa dan lain sebagainya. Mempelajari ilmu ini walaupun hanya dasarnya saja dapat membantu kita untuk memahami bagaimana memahami peristiwa sosial atau objek-objek sosial yang terjadi di antara kita. Memahami istilah semiotika sosial dapat kita mulai dari memahami semiotika terlebih dahulu. Istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion, yang artinya adalah tanda. Dilihat dari penggunaan kata atau secara terminologis, semiotika dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari sederet objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Nah, pendapat para ahli, beberapa ahli dalam dunia ilmu yang mengkaji makna seperti Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders dianggap sebagai pelopor dalam bidang ini. Pada awalnya kajian semiotika memusatkan pada bahan verbal, kemudian berkembang pada tanda-tanda lain yang lebih luas, dari kode Morse, etiket, musik, hingga rambu-rambu lalu lintas. Tanda dipandang sebagai sebuah satu kesatuan unsur dan fungsi yang memiliki keterkaitan atau hubungan. Hubungan yang terjadi juga dapat bermacam-macam, seperti hubungan homologis, analogis, dan metaforis. Sosial, apa itu sosial? Sosial dapat diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan interaksi manusia, atau dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi semiotika sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari sederetan objek, peristiwa, kebudayaan, dan lain-lain di tengah masyarakat sebagai sebuah tanda yang memiliki arti tertentu. Nah, sejarah semiotika sosial, M.I.K. Holliday disebut sebagai ilmuwan yang awal kali memulai kajian semiotika sosial secara sistematis. Holliday memiliki pandangan strukturalis yang dipengaruhi pemikiran post-strukturalis. Dengan dasar pemikiran tersebut, Holliday berpendapat bahwa grammar dalam bahasa bukanlah merupakan sebuah kode yang tidak semata-mata membangun kalimat yang benar, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang menghasilkan makna. Tanda merupakan konsep fundamental dalam semiotik, akan tetapi tanda tidak dianggap sebagai sesuatu yang tetap. Pada perkembangannya, Van Leeuwen menggunakan istilah sumber semiotik untuk menggantikan kata tanda. Sumber semiotik adalah sebuah tindakan atau artefak yang digunakan dan tercipta dalam sebuah peristiwa komunikasi. Misalnya seperti ekspresi wajah, gestur, pensil, kertas, atau komputer. Sumber-sumber semiotik tidak terbatas pada perkataan, tulisan, atau gambar. Namun, hampir semua hal yang memiliki makna secara sosial dan kultural. Selanjutnya, semiotika sosial dalam pembelajaran IPS pada materi membaca peta. Contoh nih ya, dengan pendekatan semiotika sosial ini nanti siswa didorong untuk dapat membaca peta dan mengetahui serta mengartikannya tanda-tanda yang terdapat pada peta melalui simbol-simbol yang terdapat pada sebuah gambar peta. Nah, simbol apa sih simbol itu? Simbol yaitu tanda-tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu pada peta. Simbol pada peta menggambarkan tanda atau lambang tertentu untuk mewakili objek tertentu. Simbol biasanya berbentuk gambar maupun berwujud benda.
Simbol gambar terdiri dari simbol titik, garis, daerah, dan warna. Nah, ini adalah contoh peta ya. Contoh peta yang di dalamnya terdapat beberapa simbol-simbol, beberapa tanda-tanda yang nanti dibaca oleh siswa kita ya. Nah, seperti ini contoh simbol ya, dan artinya seperti kotak, kemudian di dalamnya ada kotak kecil, itu merupakan tanda arti simbol ibu kota provinsi. Kemudian lingkaran, di tengah-tengahnya ada lingkaran hitam, itu berarti ibu kota kabupaten. Dan juga ada seperti contoh segitiga hitam, itu gunung. Lalu ada lagi tanda seperti ibu kota negara, itu menandakan gambar dengan kotak merah ya. Kotak merah. Kemudian ibu kota provinsi itu ditandai dengan lingkaran, di dalamnya ada lingkaran merahnya. Kemudian ibu kota atau kabupaten, ibu kota kabupaten atau kota itu ada lingkaran, tengah-tengahnya terdapat lingkaran hitam. Kemudian juga ada gambar lingkaran, tengah-tengahnya gambar kapal atau pesawat, itu menandakan bandar udara. Nah, itulah sedikit pemaparan saya tentang semiotika sosial yang berkaitan dengan dalam pembelajaran IPS